Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe ngapain ngomongmu kepleset-kepleset ngono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita dari Ser-Ser Gairah. Ram. Menggairahkan. Ya. Cikibir. Apa dadak ono cikiwir? Ya PB doa ya. Oh iya. Ndak dikira template. Oh iya betul. Iya juga. Iya dong. Jadi teman-teman selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun. Betul. Selamat anniversary untuk teman-teman yang anniversary. Apa bedanya? Ulang tahun itu kamu merayakan hari lahir. Anniversary itu merayakan kamu bersatu dengan orang lain. Betul. Oh gitu ya. Iya. Dirgahayu itu tentang Dirgahayu itu untuk Panjang umur toh dirgahayu. Dirgahayu. dir, pan, ga, jang, ha, u. Emang dirgahayu artinya panjang umur? Iya dir, pan, Heeh. ga, Jang. Ha. ha, u, yu, Yumur. mur. Eh. Dirgahayu Panjang Oh, umur. Rupamu nyemplung sumur. Jadi ya kita harapan kita sih agar teman-teman tetap bahagia di hari-hari ini, gitu Betul. kan? Karena pikiran-pikiran yang senang dan bahagia itu akan membuat hari-hari teman-teman juga lebih bermakna dan berwarna. Sesuatu yang positif akan kembali menjadi positif. Betul. Kalau misalnya teman-teman sedang berpikiran negatif sekarang, carilah kegiatan-kegiatan luar rumah yang bisa menyerap energi-energi negatif yang teman-teman rasakan. Misalnya, Seperti kata orang Jerman, Apa itu? you become what you think. Itu bahasa Inggris. itu bahasa Inggris. Oh ya, Inggris itu. seperti orang Inggris. Ya, Nah, you become what you think. Jadi kalau teman-teman berpikir teman-teman akan adalah naga, teman-teman Akan jadi naga. akan jadi naga juga. Ya. Naga bonar. Nggak boleh. Kenapa? Pertanyaan. Oh iya. Terakhir aja udah jadi 2 kan? Udah jadi Naga 3 bonar. sekarang. Nah, Naga kalau bonar. kamu mau jadi naga bonar juga jadi 3. Jadi 4. 4 dong. 4 ya? Udah 4, udah Udah. 3. Udah 3. Oh, yang Naga 3 bonar saya jadi belum apa? nonton. Hmm? Yang 3 saya belum Iya nonton. si Bu Naga punya cucu. Oh, namanya? Nagabo. Iya kayaknya ada Nggak naga, tahu. ada bona juga ya. Apa bona gajah kecil Ya berulang? udah, ngomongin naganya udah. Itu temannya Rongrong. Ya udah nggak ada sekarang Rorong Con. Oh, iya. Kalau tambah 1 lagi jadi 10 naga. Iya, 9 naga sama naga bonar kan. Iya. Oh iya. Oh, tambah 3 dong, jadinya Oh, 12 iya. naga. 12. Iya. Satu lusin. Wah, mulutmu bau naga. Oke, teman-teman. Sekarang hari ini kita akan ngobrol tentang atau mendiskusikan tentang anger management. Apa itu? Manage anger. Anger itu Itu olahraga yang pakai Anggar. agar marah, Enggak, jadi bagaimana cara Emosi. kita kesel, ya, maido. ya kue. Memanage amarah kita karena itu kan salah satu emosi yang harus kita atur ya. Betul. Ah. Karena kalau enggak itu efeknya bisa baik, bisa buruk, tapi biasanya ada efek baiknya. Nah, biasanya akan berefek buruk. Gitu. Ya, karena marah adalah emosi yang Negatif. negatif. Makanya. Jadi baliknya jadi Mega. pinter. Karena gini, teman-teman bekerja itu kan pasti nggak selalu mulus ya hari-harinya. Ya. Pasti ada sesuatu yang bikin teman-teman kesel. Cuma ini disclaimer aja ya. Ketika kita membicarakan manajemen ngamuk di sini, Manajemen ini kita amarah. tidak berbicara sebagai ahli. Iya, iya. Kita hanya bicara berdasarkan pengalaman kita Betul. masing-masing Betul. tentang bagaimana kita masing-masing memanage kengamuan kita ini. Betul. Mulai dari Kak Wib. Ya,
Kalau misalnya ada satu saat di mana kita ngomong konteksnya di pekerjaan ya, Ya. di kantor aja ya, kita persempit ya. Biasanya kalau ada sesuatu yang membuat aku kesal, aku mesti mengumpat di dalam hati dulu. Misalnya jancuk, Oke. kayak mengumpat aja gitu. Heeh. Nah, Gimana kalau tadi mengumpatnya? jancuk, Wah, kurang marem gue. cumancuk, Nah, Ya. oke. ya gitu. Lek. Terus itu tapi benar maksudnya jancuk harus diucapkan dengan jancuk. Jangan mengucapkan dengan cok. Jancuk atau jancuk, Jangan cok, jangan cuk. Ya. Apa itu? cok. Cok, ngono loh. Itu belakangnya G ya, bukan K ya. Ah. G. Kapan hari itu saya lagi nongkrong Apa itu, John? di apa namanya? Sevel, KFC. Sevel. KFC. Sevel udah tutup. Ada di dekat kantor saya masih ada. Masih ada? Oh, Masih Iya, ada. Iya, Oh, Sevel. emang Iya. Sevel? Sevel. 7-Eleven. Iya. Sevel. Bukannya memang udah cabut Masih dari- ada. Oh. Orang dia ngeluarin kopi. Saya kemarin beli kopi sama burger cuma 20.000. Oke. Kopi sama burger Iya. 20.000. Wih, Sevel angkringan. Sevel. Paket. Oh iya. Hmm. Nah, saya kemarin nongkrong di Sevel. KFC. KFC. Klaten Fried Chicken. ini. Klaten Fried Chicken. Itu di yang deket Tugu Tani. Oh ya, tahu. Nah, sebelahnya itu kan Sevel ya? Ya. Dulunya. Dulunya Sevel. Dulunya Sevel. Nah, itu ada 2 orang nih. Itu 24 jam itu KFC-nya. Iya ya? Mm-mm. Nggak tahu saya. Mm-mm. Oh, saya nggak pernah 24 jam sih nongkrongan di situ. Ya ngapain juga ya. Nah, itu apa namanya? Ada 2 orang cowok di depan saya duduknya, persis di depan saya. Itu ngomong, ya biasalah ngomong dengan logat ibu kota kita tercinta. Nih, anjing, anjing, cok. Bajigur, begitu dia ngomong cok, kupingku langsung keri ya. Enggak gitu, cok. Kancane sing ngarep jenenge Ucok apa sapa? Tapi si Ucok ini kemudian juga membalas. Ya enggak gitu juga, Cok. Loh, Coki namanya. Ucok dan Coki. Iya, Bisa kira- jadi. iya, Ucok sama Coki. iya. Ucok dan Coki Si sedang Cine- beradu mulut. Bisa jadi. Bersiuman jenenge kan, Ucok. bersiuman. Si Cine Coki. Aduh mulut. Iya. Bener juga. Ya, tapi kan ya enggak gitu juga, Cok, ngomongnya. Ya Coki sama Ucok. Iya. Tapi emang gatel ya kadang-kadang. Gatel gitu. Gatel. Pakai korek kuping udah. Hah? Pakai korek kuping kalau gatel. Ah, ya kayak misalnya Tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti apa gatalnya karena itu kita nggak terbiasa mendengar itu disebut seperti itu. Iya. Gitu. Iya. ngomong jancuk ya jancuk. Iya. Ora jancok. Ora jancuk. Padahal itu kan dari merek sepeda ya. Tank. Bukan. Tank ya? Bukan. Dari apa? Nah, kalau yang setahu saya, secara etimologi, itu kan berasal dari kata ancuk. Ancuk tuh apa? Ancuk itu Anduk. etot. Oh. Jadi diancuk. Mau diancok. Diancuk. Oh, diancok. Nah. Diancok. Diamput. Iya. Nah, kalau diamput beda lagi. Kalau diancuk itu lewat lubang depan, kalau diamput itu lewat lubang belakang. Oh. Disodomi. Oh. Kayak gitu. Oke. Setahu saya. Til ini. Kita baru tahu. Aku baru Ya. tahu. Ada kok di Wikipedia. Aku pikir itu Merek ya. merek tank apa? Belanda gitu Iya, ya. dari waktu Bahasa itu. Belanda berarti. Iya, Belanda bukan belanja. Van der Jancok. Van der Cok. Van der Kok. Van der Oh, ya, lebih Cok. cocok. Cok. Van der Cok. Van der Cook. Van der Kok. Wah, azan. Azan. Stop dulu ya. Excuse me, ladies and gentlemen, because the call to prayer is being heard outside, let's take a short break. Oke, sampai di mana tadi, Cuk? Iya, sampai di cuk itu. Enggak, kemudian biasanya gini. Aku pernah denger ini. Jadi leader itu yang ngeset tone dari organisasi gitu. Jadi aku berusaha mungkin sebisa mungkin untuk enggak menunjukkan amarah di Depan kantor. umum. Kalau aku misalnya memang marah, biasanya aku bisa kesel gitu. Biasanya aku di tempat yang terisolir, Heeh. atau aku keluar. Gebuki. Bukan, bukan security enggak. Dan di kebutuhan security lagi-lagi repot di kita. Kita harus baca Yasin. Iya betul. Ya Allah, kalau memang si WIP ini sudah waktunya disegerakan ya Allah. Tapi kalau memang masih bisa sembuh disegerakan juga sembuhnya ya Allah. Iya. Jangan sampai dia tersakiti terus. Jangan dibiarkan menderita dalam sakaratul mautnya. Telek, bebek. Kan? Oh berarti kamu tidak menunjukkan
Sebisa mungkin enggak. Kemarahan. Sebisa mungkin. Tapi kan itu jadi nggak tegas kelihatan. Enggak ya? beda marah dengan tegas, kupikir beda sih. Beda. Tapi kadang-kadang memang kebawa, misalnya kok ada satu posisi atau situasi di mana menurutku ini bisa diselesaikan dengan cepat tapi bertele-tele gitu kan. Misalnya kayak gitu, ada case kayak gitu. Nah, ya itu kupikir aku berusaha untuk tegas tapi nggak marah gitu. Maksudku selama ini sejauh ini aku pikir aku cukup realistis, apa sih namanya? Logis untuk ngelihat perspektifnya gitu. Kamu pernah menyadari nggak tonmu ketika tegas itu seperti apa, tonmu ketika marah itu seperti apa? Pernah. Gimana kalau misalnya tegas? Contoh, saya trip buat masalah nih di kantor sama kamu. Mas Wip, aku nggak bisa ngerjain ini nih, kamu Goblok aja yang kamu! ngerjain. Itu marah. Itu marah. Oke. Enggak, tapi nggak sampai gitu sih. Maksud gini, bedanya tegas dengan marah menurutku tegas dalam artianku aku harus ngedirect kamu harus kayak gimana gitu. Arahannya jelas. Arahannya clear, jelas. Pada dasarnya kan sebenarnya ada 4 kuadran development level ya yang biasanya aku pakai gitu. Directing, mentoring, coaching sama delegasi gitu. Nah, biasanya kalau udah tegas itu aku mengarah ke yang pertama, ke directing. Harus seperti apa karena itu kalau misalnya race-nya sudah sampai ke kita, berarti itu problemnya yang nggak bisa di-solve sama teman-teman ini gitu. Ya, betul. Kamu bisa nggak tegas sambil ketawa tapi? Sambil ketawa-ketawa. Aku pikir nggak bisa. Baik lagi. Karena tone-nya serius, bukan ketawa kan dekat dengan bercanda ya. Biasa. Bukan santai ya. Dekat dengan bercanda kalau ketawa. Tapi tegas tuh lebih ke ya tone-nya harus serius tapi nggak sampai ke marah. Tapi kalau ketawa nyinyir kamu pikir kamu bisa. itu nyindir. Karena dalam beberapa kondisi aku seperti itu gitu. Maksudnya sambil ketawa. Itu yang aku sebutin bercanda 50% serius. Aku pikir ya, tapi kayaknya aku nggak. Ya, itu sebenarnya kalau udah tegas tipe tuh udah nggak ada ketawa itu. Nangis. Maksudnya aku ngasih arahan, directing gitu. Mbak Yes, minta tolong ya. Besok ruangan di booking, kita mau rapat ini. Ya. Itu bukan ketawa itu. Ya, tapi maksudnya itu Iya, aku tahu maksudnya. Itu dengan senyum gitu loh, Ya. maksudnya bukan dengan yang sok serius gitu. Ya. Aku nggak pernah, John. Aku kalau tegas lebih ke serius, nggak pernah kayak gitu. Tapi gini, tapi tergantung situasinya ya. Maksudku gini, kalau menurutku yang itu tadi, menurutku itu bukan tegas. Ya itu arahan, tapi lebih ke apa ya? Ya masih santai gitu, gimana ya? Susah juga. Ya itu dia. Tapi maksudnya kebayang aku sih. tidak selama ini kupikir aku tidak pernah memberikan. Kupikir lebih baik aku berpikir. Ya terus. Ya itu. Aku pikir aku tidak pernah sih kalau kemudian yang dimaksud sama kamu adalah dengan tone yang sama sekali tidak tertawa seperti itu. Aku pikir nggak pernah tertawa. Aku nggak pernah juga seperti itu. Maksudnya aku selalu kalau ngasih arahan pasti aku akan selalu tersenyum dan biasanya aku menyisipkan humor Ya. Tersenyum sambil bawa pisau. Kerjain ya. Jus. Nah, bisa mainan kok. Kayak gitu sih. Iya, Aku iya. mungkin bukan tipeku ya. Mungkin untuk mungkin. harus kelihatan yang serius. Ya kan orang beda-beda ya. Brandnya beda sih. Brandnya beda. Brandnya beda. Tapi gini, semakin kesini aku semakin sadar satu hal gitu, bahwa sebaik-baiknya kamu gitu, kamu harus punya batasan di mana kamu harus santai, di mana harus enggak gitu. Iya. Karena kita jangan sampai teman-teman Terlihat sama teman-teman. kalau kita mudah gitu. Mudah tuh artinya ya gampang lah nanti sama Mas Gentani gitu. Iya. Enggak kayak gitu. Karena nggak pernah tegas, nggak pernah marah. Takutnya kayak Santai. gitu. Takutnya kayak gitu. Ya santai boleh, cuman ada satu ketika sisi di mana Ditakuti. bukan ditakuti tapi disegani sih. Disegani. Ya, gitu. Nek dinasiin. Ya itu disegani. Nah, yang lebih agak kacau bagaimana caranya supaya di Nintendo nih. Sega.
Iya, tapi kalau aku gitu sih, kayak misalnya Iya, aku iya, iya. ketika harus mengungkapkan ketidaksukaanku gitu ya, atau keberatanku terhadap suatu keputusan di forum, aku akan bilang, wah ya nggak bisa gitu, tergantung bensin olinya dulu, tak gitu. Tapi maksudnya aku menyisipkan frase Iya, iya. bensin oli itu ke dalam keberatanku. Iya, 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 iya. Nah, justru ketika misalnya harus aku mangkal beneran, ya biasanya aku justru akan ke pantry. Tapi mangkalnya aku pun buat orang lain itu masih bisa membuat mereka kayak ketawa gitu loh. Bajingan kabeh ya. Tapi mereka malah ketawa. Iya, iya. Nah, itu yang aku hindari gitu, John. Aku nggak mau keseriusanku nanti nggak pernah dianggap serius gitu, kebayang sih. Jadi aku pengen ketika aku serius ya semua tahu bahwa ini adalah big deal, ini masalah yang serius gitu. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya nih aku sampai bisa dibecandain kayak gitu ya artinya itu ya memang it's not a big deal, itu nggak serius, nggak sebesar itu masalahnya. Tapi kalau masalah udah clear, udah cukup berat misalnya, ya ini harus ditangani dengan setegas ini. Aku pengen orang-orang tahu bahwa ya ini mode seriusnya kayak gini gitu. Kebayang nggak? Jadi Kebayang. harus ada batasnya. Ya itu sih. Aku mungkin kalau aku sendiri ya itu tadi. Iya. Mungkin Aku gini ya, tidak mungkin bisa. karena kamu nggak punya tim atau bawahan, bisa jadi gitu. Kalau aku harus ada batasan gitu, John. Apalagi aku ada kayak 2 skip level gitu. Oke. Jadi aku punya bawahku ada 1, itu ada lagi. Ada sih lagi, yang gitu. seperti itu ada. Cuma ya tetap aja mungkin Ya. di akunya sendiri ya Yes, memang ya. Pembawaan kali ya. pembawaan sih. Maksudnya ya. Tapi ya orang tahu aku marah ketika itu tuh orang tahu gitu. Cuma Dengan masuk ke pantry udah cukup. dengan masuk ke Marahnya berkurang. berkurang. Karena ya di situ aku ketemu dengan orang-orang yang menurutku lucu gitu loh. Oh iya. Jadi ya sudah, ya aku akan meluapkan di situ. Tapi karena memang itu situasinya memang diset sebagai tempat orang-orang lucu gitu di situ. Iya. Ya pada akhirnya mereka ketawa aja ngeliat aku marah. Gitu. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin itu yang kamu butuhin. Iya, sebenarnya aku butuh apa ya? Aku tidak butuh mungkin aku tidak butuh pelampiasan gitu sampai harus ngeprui orang kayak Berarti- sentry ngeprui security itu tadi. Kamu nggak pernah nge-pro Tapi kan ada nama itu tadi. Makanya ke bawah sadarmu. Terus menyarankan si Wip supaya ngeprui security juga. Itu kan sebenarnya alam bawah sadarmu sendiri, Seth. Berarti outletmu kamu bukan disalurkan, tapi diselamur, lebih Diselamur, lebih dinetralkan gitu. dinetralkan. Iya. Bukannya Itu mungkin salah satu cara juga ya. Betul. Apanya? Ya itu dinetralkan emosinya. Iya. Oh, iya. Gigi satu, gigi Ya, cara orang menetralkan kan sendiri. Beda-beda, tiap orang beda. Nah, kamu gimana, Sip? Mungkin dengan gebuki security itu tadi Salah satunya. Sentry merasa Itu kan netral. meluapkan emosi. Aku nggak pernah niatnya itu. Iya. Kalau aku ngerokok, ini jangan ditiru ya, tapi ngerokok itu salah satunya. Nah, itu juga katanya ada ininya. Aderai pernah Ya karena menghirup terus melepaskan. ya nikotin kan, lebih ke gini, Bukan, tarik nafas panjang. tarik nafas panjang terus dikeluarkan. ditambah nikotinnya. Iya, betul. Ya, itu, untuk menenang. Menenang. Iya. Ngerokok ya? Kalau aku tapi jangan ditiru. Iya. Kenapa tidak boleh meniru sih? Karena ini nggak bisa semua orang kayak gitu. Ya. Apa? Gitu. Ngerokokmu beda apa? Nggak, maksudnya nggak bisa semua orang ngerokok Maksudnya kan. filternya yang kamu bakar. Ya, Diwalik. sering dulu itu. tak gunting. Kretek. Tapi bisa juga ya itu cuma tarik nafas terus. Dulu tuh aku temperamen sebenarnya. Oh iya. Dulu aku temperamen. Dulu itu apa? SMA, pas kuliah. Kuliah temperamen ya? Bahkan sampai Bukan emosional kali, bukan temperamen. emosional. Temperamen sama emosi bedanya. Beda, temperamen gampang marah, emosional itu lebih gampang menunjukkan emosinya. Apakah Ya, itulah. marah, senang, sedih atau apa? Ya itulah antara itu. Pokoknya sampai speedometer pecah itu. Oh. Nah, Lebih ke temperamen berarti. ya speedometer pecah, banting helm, banting pintu, Banting tulang enggak? banting tulang sekarang. Tapi kemudian dia sadar Banting. Apa-apa? dengan sikapnya seperti itu ternyata dia dikucilkan. Ya. Enggak, sadarnya itu buat apa marah? Buat apa marah? Buat apa Susah marah? itu buat apa susah? Buat apa? dan nadanya nggak seperti Susah. itu. Buat apa? Nah, itu. Nah, kalau ini Marah. versinya aku 10. Oh iya. Beda Terus? lagi. Versi Bon Jovi? Versi Bon Jovi, susah itu tak ada gunanya.
Buat apa susah, buat apa susah. Nah, Buat beda. apa susah. Ya itu pokoknya buat apa marah. Maksudnya efeknya itu negatif juga gitu. Iya. Apa yang membuat kamu berubah sih? Itu kesadaran. Kesadaran aja. Nggak Ketika- ada event apa yang membuat kamu Enggak. tiba-tiba berubah. Gini, yaitu dikucilkan. Nah, iya tuh. Kalau marah-marah, terus siapa yang mau berurusan dengan orang yang kerjanya marah-marah? Betul. Jadi kan, kok aku jadinya kayak nggak punya teman, Iya, gitu iya. kan. Kalau aku marah, ya udah aku tahan marahnya. Gitu. Aku nggak pengen dikucilkan lagi. Iya. Makanya pada waktu itu yang dikontrak oleh Napoli adalah Diego Armando Maradona. Bukan Diego Armando marah melulu. Maradona marah melulu. Gak ada yang mau sama itu Diego marah melulu. Selama aku kenal kowe cah loro, kan aku jarang ngeliat kalian berdua marah. Jarang banget gitu. Ning nek nangis wis tahu toh? Wis tahu. Tahu. Delok sapa? Aku po Septri. Septri. Emang iya? Lali mesti gue, asal ngomong gue. Kira ya wis tahu. Ya. Jadi ada nggak nek kowe pernah ingat ada satu momen di mana kamu sangat-sangat marah gitu kapan? Sangat. Ya dulu itu masih. Pentas itu. Kan. Sing pateni sini lagi manggung. Iya. Enggak, lebih ke relationship sih. Oh, oke. Sama pacarnya. Oke. Iya. Aku marah banget Marah itu. yang misalnya orang lihat itu, oh ini nggak bercanda nih, nggak dibercandain gitu. Itu aku sampai banting pintu, banting helm. Oh, banting Mukul. tulang juga. Pulang sekarang. belum waktu itu Oh, iya, belum belum, ya. itulah. Tapi berarti waktu dulu pacaran ya. Kamu Con? Aku mungkin lebih sering kecewa ya ketimbang marah. Oke. Tapi kalau kecewa Disappointed. itu kemudian aku ya bukan yang akhirnya aku marah-marah sampai yang teriak-teriak, Iya, terus aku bereaksi secara fisik, nggak seperti itu sih. Aku lebih ke kecewa sih kalau aku. Kecewa aja. Kecewa dan ya Cara menunjukkan kecewaannya gimana? aku ngomong. Aku ngomong betapa aku kecewa. Tadinya aku Dah. berharap seperti ini. Nyanyi meneh. Apa? Main nyanyi meneh. Nyanyi sih, nyanyi. Orang sih. nggak lali aku nada nih. Oh, iya. Betapa hancurnya hati dan jiwa. Nah, seperti itu. Iya. Lebih Itu sedikit. case-nya apa aja? Eventnya apa Jan? macam-macam sih. Oh, macam-macam. Tapi biasanya Yang paling kamu ingat sekarang top of mind? apa ya? Wah, susah juga sih kalau kamu nembak aku sekarang gitu. Tapi mungkin nanti ketika kita off air aku tiba-tiba bisa ingat. Ini nih gitu. sekarang aku coba ya. Jadi dulu waktu aku SMA, adikku itu mau masuk SMP. Ya. Oke. Ini aku tiba-tiba keinget aja. Waktu itu aku marah entah marah entah kecewa. Masuk SMP kan itu pertama kali masuk SMP ujian karena sebelumnya itu pakai NEM. Rem ya. Ya, Nah, ujian terus adikku nggak keterima gitu. Nggak keterima Oke. di SMP yang yang ujian gitu. Nah, terus dia kan ya yang namanya nggak terima sedih kan. Terus aku karena situasinya kayak gitu, ya aku ikut ya entah marah entah kecewa, kenapa sih kok nggak diterima, kenapa kok sekarang sistemnya ganti, kenapa sih ya gitu-gitu. Kayak Oh, kecewa ke pemerintah berarti. enggak Marah sama pemerintah. ya orang kok dipancing terus ya. Lebih ke aku sebenarnya waktu itu nggak tahu kecewa dan marahnya dengan siapa gitu. Pemerintah dengan siapa kan? Nanya. Iya, sama Luffy topi jerami lah. Lebih ke gitu. Jadi apakah sama keadaannya, apakah sama situasinya gitu. Tapi waktu itu aku Bahkan kamu nggak tahu ya kamu sebenarnya marahnya ke siapa. iya, tapi aku kesal gitu. Tapi aku kesal. Mungkin bingung cara ngeluapinnya kemana gitu kali ya. Lebih ke tahu cara nguapinnya waktu aku mukulin pohon pisang. Beneran, Karena nggak ngelawan. karena nggak ngelawan. Ya. Nek security kuwi mau. Aku langsung itu. Tapi yang jelas, aku nggak tahu aku marah dengan siapa gitu. Aku kasihan sama adikku yang nggak keterima karena dia udah sedih banget lah pokoknya karena ini yang diimpikan sejak setahun dia ini. Terus aku nggak bisa apa-apa gitu. Intinya aku marah. Tapi lagi aku nggak tahu marah sama siapa. Tapi aku marah sama keadaan itu. Kebayang nggak sih? Oke, Gitu, iya gitu. kok kebayang. Itu. Nah, Kebayang. kalau dari teman-teman ada nggak yang tiba-tiba kayak gitu Kak? Lupa. Lupa Aku ya. ingatnya Tapi ada ya, pernah ya. Pernah Yang itu, yang dengan hubungan dulu pas SMA juga pernah sampai berkelahi pernah. sama teman. Gebuk-gebukan ya. Itu marah. Mesti backgroundnya apa kenapa kok sampai berantem itu? Lupa antara Apa kamu DC jelek apa gimana? Siapa tahu kan. oh, aku marah sama temenku karena
gini, aku ngomongin orang, ya sebel sama orang. Tapi temanku malah ngomong ke orang itu kalau aku sebel sama orang itu. Oh, Kayak malah step dituturin. oh. Malah dicepuin. Wah, temanku nih diaduin. wah ini rusuh ini enak ini. Ya. Misalnya gue sengit terus si John, aku ngomong, John, si Septi sengit terus gue lho. Mergo ngene. Ora ono hubungane. Lah aku justru marahnya sama Marah temanku sama itu. aku. Sama Kamu temanku. berantemnya sama aku berarti. Bukan sama. Sama sih. Padahal aku ora ono urusan. Lah dia nantang duluan Oh, kok. malah nantang. Aku ora seneng karo aku. Ngopo kowe ora seneng karo aku? Ayo gelut wae ayo. Ayolah, Siapa yang menang? dialah. itu kadang-kadang kita tuh kan nggak logis ya kalau lagi. Iya, yang namanya marah juga logis. Makanya sebenarnya kita mungkin ketika kita sedang mengalami fase di mana kita merasa marah, harusnya kita memang menenangkan diri dulu. Ya kayak tadi caranya, entah gimana caramu, yang penting netral dulu untuk kemudian bisa berpikir. Sekarang bayangkan ya, misalnya gini, saya dilapori bahwa ada orang yang tidak senang sama saya, Septri misalnya, gitu. Kamu lapor ke aku, Ju, Septri ini ra seneng karo kowe gitu. Nah, kalau aku misalnya emosional, aku akan datengin dia kayak teman Septri itu tadi. Apa kok kowe ra seneng karo aku? Gelut apa piye gitu. Nah, tapi kalau aku misalnya berpikir, aku justru akan merasa lebih khawatir ketika kamu misalnya ngomong ke aku, Septri seneng karo kowe, Ju. Waduh, bajingan iki. Malah gitu. Iya, Itulah kalau orang-orang tidak logis. Betul sekali. Iya, emang kata ada yang bilang orang yang marah itu matanya tertutup tirai kelabu. Nah, Karena nggak bisa ngelihat dengan jelas apa yang terjadi. Gitu. iya. Tapi lagi, udah keinget sesuatu nggak, John? Kenapa? Ya udah, Belum sih. belum. Ya. Tapi ya mungkin itu sih, aku jarang sekali ya, maksudnya menunjukkan kemarahanku. Yang kecewa itu? Yang Tentang kecewa apa? macam-macam sih. Terakhir apa tuh? Terakhir. Ya dikibulin sama mantan calon istri itu. Oh, iya, kecewa, oke. Seperti itu. Tapi kan aku tidak kemudian marah-marah terus. Iya, ya kecewa. Makanya aku tanya bukan soal marah tapi dengan kecewanya. Iya, kayak gitu. Seberapa? Ya kecewanya. Ya oke. Dan itu waktu itu ya. Dan pada waktu itu pernah, ini mantan calon istri yang lain lagi gitu. Ya, aku menemukan bahwa dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal gitu. Oke. Dan aku kemudian Kenapa dia mendukung MU? apa? Kayaknya seperti itu. Aduh. Oh, no. Emang salah fatal. Jadi orang tuh yang logis. Iya, gitu. Liverpool Kalau dong. tim kalahan kamu dukung. Enggak, dia supporternya AC Milan. Jadi beda liga. Ya, beda liga. Itali sama. Iya, terus dia melakukan kesalahan yang kamu Kalau tahu. aku kecewa, tipeku kan kemudian adalah aku ngomong, tapi tidak dengan nada yang keras, tidak main fisik dan bagaimana. Cuma omonganku kan jadi tajam tuh, setajam Silet. Tajam silit nek kowe. ya setajam silet itu. Terus. Ada kata-kata yang mungkin menyinggung dia. Iya. Walaupun pada saat itu aku merasa aku tidak peduli kamu tersinggung. Jadi kalau kamu Karena kecewa itu nggak marah-marah tapi mungkin omonganmu lebih nyelekit kan? nyelekit. Ya. Dia marah. Iya, aku tahu aku memang salah. Tapi aku nggak suka disalah-salahin seperti itu. Lah aku malah jadi agak geli. Loh, ya piye tah? Loh yang harusnya marah tuh saya. Loh kok sekarang kamu yang marah-marah? Lo kan biasa wanita. Nah, iya, apapun Gaslighting. Iya. Apapun itu. Enggak semua wanita ya. Saya mau cewek, mau cowok. Takut terus takut. Iya, enggak semua wanita. Padahal ini mau tak bahas berikutnya tapi terus kan. Pria juga ada kayak gitu. Itu kondisi yang menggelikan buat Iya, aku iya. gitu loh. Le salah ki kowe. Terus yang harusnya marah itu saya. Kenapa kok kamu Jadi yang marah. jadi marah sekarang? Iya, aku nggak suka cara mau nginterogasi aku. Kamu itu kayak nginterogasi maling aja kamu kalau kayak gitu cara ngomong sama aku. Lah kamu memang maling kan dalam konteks ini tak mana? Makin marah gitu. Iya. Nah, buat aku Saya penasaran salahnya apa, dia nyolong uang infak apa bukan sih? selingkuh. Astagfirullah. Tapi saya nggak setuju kalau masih pacaran disebutnya selingkuh. Kenapa, John? Kenapa sih? Ya kan selingkuh, ya karena itu maksudnya belum ada ikatan ya. resmi. Ya. Ya. Jadi Sebutannya apa kalau gitu, Sep? memilih yang lain. Makanya Itu kalau kata NDXA kan namanya ngelio. makanya ada yang ketika ini ceweknya selingkuh dia tidak marah. Iya. Enggak. Tapi ya nangis itu. Ya.
Kok dia milih yang lain? Karena dia merasa saya nggak berhak ini untuk marah. Iya benar. Betul. Jadi apa yang bisa saya lakukan selain menangis? Iya. Betul benar. sekali. Untung teman-teman masih ada di Mangut. Jadi saya kesana saja, menangis di depan teman-teman. Biar mereka merasakan apa yang saya sakit. Aduh. Nah ini pertanyaan. Mungkin apa namanya di konteks kita sih, John mungkin nanti nyusul. Oh, nyusul apa? Ya nyusul Udah, menjawab. sorry. Menjawab. Apa? Misalnya nek di rumah kan biasanya nih dari kantor ke rumah, mungkin ada yang ke kantor dibawa ke rumah gitu, ke bawah lah. Ya. Entah masalah, problem atau apa gitu. Jadi moodmu jelek gitu. Jadi kadang-kadang nek ke rumah kamu jadi kebawa mood kantor gitu. Nah biasanya ya orang rumahmu tahu nggak kalau kamu ada perubahan mood itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Jadi, tahu. Kamu pintar nutupinnya Iya, berarti betul. ya. Oke. Nah aku nggak bisa. Aku pasti kelihatan. Gitu. Oh gitu. Jadi entah aku jadi lebih diam, entah aku jadi lebih apa, tapi berbeda dari biasanya. Gitu. Oh iya, ditanyain nanti. Ditanyain. Kenapa di kantor? Kamu habis mukulin siapa? Oh, enggak. Enggak dong. Nah gue ada nggak John? Berhubung saya lagi punya cilok ya. Iya. Nggak punya cilok. Iya. Saya telan dulu ciloknya ya. Ya. Kalian berdua ngobrol dulu aja. Ya kalau biasanya di rumah itu kayak disambut anak itu udah hilang. Udah hilang ya. Udah hilang. Iya. Terus kalau misalnya masih nggak hilang, biasanya aku langsung sebat 2 bat dulu gitu. Nah itu berarti kan ada tanda-tandanya gitu. Enggak sih, tiap hari aku gitu. Jadi nggak curiga. Tapi kamu punya komitmen nggak bawa itu ke rumah ya? Enggak. Jadi kalau udah di jalan ya udah tinggal. Tentu Gitu. jalan. Kadang mungkin masih ada problem gitu kan, HP nyala terus ding gitu ya. Cuma masih ada masalah di kantor gitu doang, tanyain doang. Gitu. Gini sih, soalnya gini. Aku tanya itu kenapa? Kamu kan banyak WFA ya, WFH banyak WFH. Nah dulu aku pernah bikin artikel gitu bahwa pandemi itu ada penggugur, bukan penggugur ya. Jadi kita dari kantor ke rumah itu di jalan itu udah emosi. menghapus atau membatasi emosimu antara kantor dengan rumah. Iya, karena di jalan bikin emosi. Nah, jadi ada batasnya. Nah, karena kamu kerja di rumah, jadi ini lingkungan kerja dan lingkungan rumahmu, batas itu jadi hilang gitu. Ya. Nah, aku dulu pernah bikin tulisan gitu bahwa ya kamu harus punya pembatas itu gitu. Ya, betul. Apapun bentuknya, nanti kamu pilih sendiri. Nggak bisa kamu dari ruang kerja terus ke langsung berinteraksi dengan orang rumah gitu. Itu akan membuat batas itu nggak jadi hilang. Yeah. Kalau batas itu hilang, jadi ini akan kecampur satu sama lain. Betul. Kalau ini kecampur, jadi membuat stress levelmu akan naik. Betul. Nah, kalau aku dulu pembatasnya adalah aku jalan di luar rumah, entah pakai motor, pakai sepeda, jalan kaki atau apapun. Jadi itu aku anggap sebagai pembatas antara urusan kantor dengan urusan rumah. Oh iya. Nah, kamu ada atau enggak? Atau memang udah? Batasnya ruangan ini. Oh ini kan buat kerja. Ini solitude-mu di sini. Iya, kalau aku di sini berarti kerja, kalau keluar berarti udah bukan urusan kerjaan. Oke. Gitu. Bagaimana kalau kamu bolak-balik? Bolak-balik. Keluar dari ruangan ini ke bawah, terus masuk lagi, terus keluar lagi ke bawah, terus masuk lagi. Ya itu. Kan jadinya ada frekuensi waktu yang itu kecampur gitu loh. Enggak, kalau aku udah keluar ini ya aku nggak mikirin kerja. Misalnya mau makan, keluar ini ya udah mikirnya makan, kenyang. Udah jam segini nih, udah waktunya masuk lagi jam 1 misalnya. Ya udah ke atas lagi kerja lagi. Jadi pikirannya di set kayak gitu berarti, John. Jadi kalau di sini aku kerja, kalau di luar ini aku nggak kerja. Iya. Gitu. Terlepas dari waktunya. Gitu. Ya, kalau misalnya udah jam 8 malam ke sini berarti nge-game. Kamu menghapus apa 8 malam, hipotesisku dong? 8 malam. Jamnya kan ada jamnya. Ya, aku tadi bilang nggak ngitung jamnya. Ini malah menghancurkan hipotesisku sendiri. Ini masalah ininya mungkin konstruksi bangunan fisiknya gitu. Oh gitu. Ya. Oh iya. Iya kan beda dong antara. Enggak, aku lebih ke jamnya sih. Jam ya. Iya, berarti pembatasnya itu jam. Jam bukan ruangan dong. Iya. Kalau aku aktivitas. Kalau aku aktivitas, aku batasi dengan aktivitas gitu. Iya. Kalau aku udah keluar rumah jam 5 misalnya. Jam 5. Berarti kamu kerja jam 5. Berarti itu udah selesai. Sudah selesai. Jam 5 selesai. Sore. Jadi aku udah selesai kerja berarti gitu. Oh, gitu. Jadi
Jadi pikiranku aku lepas yang di kantor untuk aku ganti. Berarti kalau kamu nggak keluar rumah berarti kamu masih kerja tuh. Ya Iya, iya, itu makanya ada batasan gitu. Makanya kalau itu nggak aku lakukan, jadi aku akan nyampur tuh. Jadi kayak kerjaanku akan nyampur dengan urusan rumahku gitu sih. Ya oke. Nah itu yang membuat stress levelnya naik gitu. Nah ya. Itu yang apa ya? Aku nggak tahu juga ya. Mungkin dengan jalan itu kan sebenarnya bisa jadi satu batasan ya buat kamu. Tapi ada juga banyak manusia yang dari rumah ke kantor itu kan juga ada waktu untuk di jalan. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai batasan. Sampai rumah pun masih ngamuk-ngamuk. Iya, ada. Anaknya diajar ngono ya ono. Padahal Ya anaknya banyak. Ada. Aku nggak tahu ya bagaimana caranya yang efektif untuk mereka ini memanage kengamuannya itu. Iya. Psikolog. Mungkin butuh ke psikolog gitu. Kalau aku ya ada masalah di kantor misalnya, aku kecewa dengan suatu hal. Aku sebisa mungkin memang tidak akan membawa itu ke rumah. Aku akan mampir dulu embuh ke tempat ngopi apa, ke tempat keteh apa. Aku di situ baca komik atau baca novel atau baca buku apapun itulah pokoknya baca kalau aku kan. Habis itu baru aku pulang ke rumah. Jadi aku tidak langsung dari kantor ke rumah. Itu sih. Nanti ketemu ada yang nangis di situ. Saya lagi. Pokoknya intinya setiap orang tuh punya cara sendiri buat menenangkan. Iya. Nah, itu kan beda-beda dan Betul. Dan yang perlu teman-teman lakuin tuh menemukan cara yang menenangkan dirinya itu untuk bisa membatasi si anger itu. Mungkin agak kacau juga ya ketika orang yang menganggap sentral hidupnya itu adalah kerjaan. Maksudnya dia tidak punya ruang lain untuk Iya. kerjaan. Itulah yang Di rumah pun dia akan memikirkan kerjaan. Lah itu yang aku takutkan gitu. Aku nggak mau punya hidup yang kayak gitu, John. Tapi banyak loh yang kayak gitu. Betul. Nah makanya aku ngeliat kasus-kasus banyak kayak gitu, aku nggak mau kayak gitu. Ya. Makanya aku kasih batasan. Harus bisa kasih batasan. Betul. Jadi selama ini itu yang aku lakukan gitu. Karena yang namanya pulang kantor kan ada aktivitas di jalannya. Jadi aku membuat pikiranku ke sana gitu. Kayak bukan menipu sih, yang mengeset pikiranku bahwa kalau kamu sudah di jalan ya itu kamu batas antara kantor dan rumah. Pun sebaliknya gitu. Dari rumah dan kantor gitu. Iya. Ya, betul. Salah satu caraku mungkin adalah dengan punya 2 nomor HP itu sih sebenarnya. Oh, satu untuk kantor, satu untuk rumah. Satu untuk kantor, satu untuk yang keluarga dan teman-teman dekat seperti itu. Yang tidak ada hubungannya dengan kantor. Ya biar nggak nyampur gitu ya. Nyampur. Jadi ketika, salah satu caranya. Ketika misalnya sudah selesai jam kantor, HP itu yang mati. HP kantor, sebisa mungkin aku tidak akan menanggapi urusan kantor lagi. Orang kantor menghubungi pun aku nggak. Tapi aku heran, udah ada tim, kenapa harus pakai WA lagi? Karena itu kebiasaan yang akhirnya susah diubah karena ya biasalah. Cepatnya pakai WA gitu, biar cepat pakai WA dan orang-orang itu kan sebenarnya menyenangi status quo ya. Iya, aku itu kesel banget sama jadi ada teknologi yang ya sebenarnya lebih memudahkan, tapi hanya karena itu memerlukan waktu untuk belajar, mereka menghindari belajarnya itu sih. Betul. Ya biar cepat aja. Hindari. Bener. Kayak itu. Bener. Ya betul. Nah, berhubung tukang AC-nya udah datang. Oh, udah dong. Oke. Silakan ditutup. Terima kasih teman-teman. Tetaplah redam amarahmu karena kalau itu terlepas dan tak terkendali, manfaatnya nggak akan ada lagi. Wassalamualaikum. Ngomong apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarna. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/ingkang-miring ser-ser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.